Hai Made Friends, kembali lagi bersama Cerita Madev dalam segmen Bisnis Podcast atau Bispot. Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial karena dia bisa mengolah sesuatu hal yang kecil tapi bisa menjadi nilai jual yang tinggi. Ini dia Jesslyn Putri. Halo Made Halo Friends, halo Kak Elin, apa Daus. kabar? Puji Tuhan baik, Kak Daus gimana? Alhamdulillah baik juga. Di era pandemi begini kita harus tetap semangat Semangat ya selalu. jalanin bisnisnya ya. Iya dong. Buat teman-teman Made Friends yang di sini belum tahu bisnisnya tentang apa, ini Jesslyn Putri akan memperkenalkan nih tentang apa sih. Siapa tahu kan di sini Made Friends banyak yang belum tahu nih tentang bisnisnya seperti ini. Ya silakan. Halo, sekali lagi nama aku Jesslyn Putri, tapi panggilan deketnya Elin aja panggilnya. Saat ini aku sedang menggeluti satu usaha, yaitu namanya Kalaye. Jadi di bidang custom dan handmade gift. Bahan dasarnya air dry clay. Oh, Gitu. Air dry clay. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya, ini salah satu pesanan yang sesuai custom. Jadi ada yang bikin mahar, ada yang untuk dipajang di rumah itu family. Terus di sini couple itu untuk graduation gitu-gitu sih. Oke. Lucu banget ya ini. Kalau aku lihat langsung di sini ya, itu benar-benar unik dan ini tuh bisa dibentuk manusia bisa, binatang bisa ya. Kayaknya based on request Based on sepertinya ya. request, custom. Kalau kira-kira kenapa sih kok bisa pertama kali kepikiran gitu bisnisnya tuh bisnis yang bikin clay terus kemudian dibentuk-bentuk. Ini kan kalau dilihat kayak mainan anak kecil yang Iya, zaman benar. dulu kita SD Benar-benar. gitu kan. Terus kita pilih-pilih, Iya. kita taruhin claynya gitu-gitu. Jadi awalnya itu aku sendiri baru kepikiran itu setelah 1 tahun aku lulus. Pertama masih kerja dulu, corporate, terus aku punya satu teman dekat. Dia memang bisa bikin clay, jadi dia memang hobi gitu. Tapi clay-claynya itu biasanya dia pajang di kamarnya doang gitu. Oh, Jadi waktu itu aku main ke rumahnya, kayak ya ampun ini lucu terus sayang aja gitu loh. Dia lebih ke makanan miniatur makanan gitu, tapi bagus gitu. Akhirnya waktu itu singkat cerita kita ngobrol dan karena base-nya aku suka sesuatu yang handmade, suka ngasih kado yang kayak ngerjain pakai tangan sendiri gitu loh. Aku enjoy, akhirnya memadukanlah dua ide itu. Yaudah yuk coba kita bikin gitu satu usaha yang bergerak di bidang gift, pakai bintangnya tuh si clay ini gitu. Tapi ini awalnya nggak dijual? Awalnya langsung dijual. Oh langsung dijual. ha-ha. Yang tadi awal-awal bikinin buat Nah, teman itu belum dijual berarti kan? Temenku hanya untuk jadi pajangan di kamarnya aja, nggak dijual jadinya pertamanya. Oh, Terus aku ajak kerjasama lah sebenarnya gitu. Jadi ini bikinnya berdua Awalnya sama temannya juga. iya, awalnya kita barengan berdua gitu. Tapi marketnya di Indonesia gimana sih kalau tentang gift-gift yang seperti ini? Kalau aku lihat sih kan Kalaye ini berdiri dibentuk 2017 ya. Jadi udah hampir 5 tahun. 5 tahun. Hampir 5 tahun. Menurut aku sih khususnya orang-orang Indonesia itu masih suka banget yang namanya gift ya. Cuman untuk kadang ada orang yang lebih memilih tuh nggak mau repot. Jadi kadang giftnya yaudah barang misalkan kayak sesuatu yang bisa dipakai, tas, baju gitu. Tapi untuk kayak yang unik gitu atau yang custom itu menurut aku awal-awal ya masih agak minim. Jadi memang waktu itu aku bukanya untuk temen-temen adik-adik kampus gitu kan. Waktu itu pas banget kita buka pas lagi lulus-lulusan. Nah aku tawarin ke temen-temen adik-adik yang dulu aku alumni di situ. Jadi di situ sih dongnya, oh ternyata disukai nih gitu. Akhirnya jadi berkembang, terus kemudian banyak yang mulai tahu ya. Iya, akhirnya lebih luas lagi dari yang tadinya top frame-nya kita tuh di graduation gitu, Graduation. temanya. Tapi berjalan akhirnya banyak, akhirnya ada family, ada anniversary gitu-gitu. Kalau awal dulu pertama kali jualan ini tuh postingnya di mana sih? Instagram? Kayaknya TikTok tuh baru-baru ya? Baru Elin ya? banget, kayak baru berapa bulan sih. Ih di luar TikTok. biasa loh, VT-nya nyampe di FYP aku.
Nyampe terus habis itu muncul lagi. Aduh ini kayaknya nyuruh beli nih. Juru beli memanggil ya. Memanggil ya. Siapa tahu Made Friends di sini juga pernah lewat nih ya. Pernah mungkin. FYP-nya Kalaya juga gitu. Itu unik banget sih. Aku suka tuh, akhirnya aku langsung rekomendasiin tuh langsung ke tim aku. Iya, untungnya Kak Daus yang lihat ya. Salah satunya gitu Iya, loh. jadi Ellen bisa di sini ya. Iya. Gitu. Bener. Tapi ini unik sih, unik, bisnisnya sangat unik, dan orang Indonesia tuh suka hadiah yang sekarang tuh ya, kalau misalnya kita mau ngasih hadiah nih ke orang, terus kita kepikiran apa ya hadiah yang belum pernah gitu. Iya. Soalnya kadang kalau misalnya kita beli tas atau apapun yang branded tuh kayak sudah biasa Dan gitu mikirnya kan. dia juga bisa beli gitu Dia loh. juga bisa beli, Iya. betul sekali. Kalau misalnya handmade dari orang lain kayaknya, ini punya value yang Iya, lebih benar. kayaknya deh. Mungkin itu juga salah satu value yang ditawarkan sama Elin ya Betul. di sini ya. Betul, satu-satunya makanya kita selalu bilang untuk teman-teman yang mau cari gift yang benar-benar satu-satunya dibuat, mau konsepnya sama, even misalkan isi claynya sama tapi tetap beda lah gitu kan, karena bisa custom orangnya, bisa custom ucapannya gitu. Intinya ini tuh nggak ada duanya lah ya. Nggak ada duanya. Cuma satu ini. Cuma satu, bener. Nggak ada yang sama. Bagus. Ini idenya bagus banget sih. Aku juga suka. Terus kalau sekarang nih di era digital ya, di era digital sekarang pertama kali posting kan Elin di Instagram. Itu pertama kali posting responnya gimana sih? Kalau misalnya yang pertama kalinya, oh ini nih aku lagi punya jualan ini, itu responnya gimana tuh netizen Indonesia? Memang kan awalnya aku sama temanku ini cukup awam ya, maksudnya kita juga nggak yang nyiapin, oh ini nanti pemasarannya kayak gini-gini. Pokoknya kita kayak yaudah jalan aja dulu. Dan aku selalu sama temanku ini, pokoknya orang-orang terdekat dulu aja yang kita ibaratnya setidaknya orang-orang terdekat kita tahu sama produk ini. Makanya aku pertama posting itu ya paling yang responnya dari orang-orang yang kenal sama kita aja sih, belum yang meluas gitu. Dari inner circle dulu ya. Benar, dari inner circle. Memang kalau misalnya bisnis pertama kali orang yang bisa support ya teman-teman terdekat kita ya. Teman keluarga. Teman keluarga itu pasti akan support bisnis kita, terus kemudian baru deh kita. Tapi sempat ada kepikiran ini nggak kayak iklanin di Instagram atau di Facebook gitu? Iya, Instagram kita beberapa kali juga iklanin sih. Gitu, cuman maksudnya kita bukan yang kayak di plan, kan biasanya ada ya monthly plan gitu. Nah, kalau kita kayak karena aku memang sama temanku aja, dan kita juga bukan karena base-nya sahabatan ya, jadi kayak santai gitu. Ya kalau lagi iklan yuk iklan. Kalau ada duitnya ya. Iya benar, kalau ada budget gak gitu. Ada budgetnya iklan. Tapi kalau Iya. misalnya buat teman-teman Made Friends di sini nih yang buat bisnis, kira-kira kalau mau misalnya ngiklan di Instagram atau Facebook Ads, dari pengalaman Kalaya sendiri worth it enggak sih? Maksudnya kayak kadang tuh ada nih, aku udah iklan terus tapi kok boncos ya gitu. Kalau menurut aku sih kayaknya sih gini ya, kalau waktu itu aku mungkin dibilang efektif banget, mungkin nggak terlalu efektif, karena bukannya artinya salah di Instagram Ads-nya ya, mungkin aku yang belum mengerti memasangkannya kan, karena kan pas kita pasang iklan itu kan kayak kita harus tentuin audiensnya, terus yang kayak hashtagnya itu juga aku waktu itu baru belajar pas punya kesempatan 1 tahun kerja di kantor, kebetulan bagian sosial media, jadi pernah ngiklanin, jadi aku ngambil ilmu dari situ aja, cuman kan waktu itu belum mendalami. Jadi waktu itu karena mungkin pengetahuan aku masih kurang untuk menentukan audiens segala macam, paling efektifnya di postingan yang kita iklanin itu rame. Tapi untuk penjualan sendiri sih ya biasa aja, tapi mungkin lebih ke orang tahu produk kita gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Elin. Kalau bisnis clay ini kan dia kan homemade nih ya, dan kayaknya marketnya atau demandnya nih di Indonesia kan kayaknya tidak semua orang tuh setiap hari beli hadiah begini gitu. Itu kira-kira apa nih? Ada cerita nggak yang bisa di-share? Terus gimana caranya mempertahankan finansialnya gitu kalau misalnya jualan secara homemade begini? Iya, awalnya aku dulu gitu mikirnya juga ini agak sempat ragu, ini gimana ya, produknya bukan daily needs gitu loh, kayak paling momen-momen tertentu kan. Cuman setelah berjalan dan terima input dari teman-teman juga, dari orang sekitar, ternyata aku sendiri punya satu pikiran bahwa justru terkadang kalau kita memang fokus sama target tertentu dan itu yang memang jadi value kita,
ternyata itu diterima juga sih sama masyarakat gitu. Maksudnya justru yang kita mau masukin nih ibaratnya ke pikiran-pikiran masyarakat itu adalah ketika kamu ada momen ini nih gift yang cocok gitu. Jadi ternyata kalau dipikir-pikir gift itu kan dalam segala momen tuh selalu ada kesempatan ya kita untuk kasih gift, mau ulang tahun, graduation, anniversary, banyak banget gitu, temen resign. Pokoknya semua deh, kayaknya semua momen tuh kita bisa kasih kesempatan untuk memberikan hadiah. Nah makanya itu yang aku pribadi setiap kali ada kesempatan untuk sharing value dari Kalaya itu yang mau kita kasih. Ini dalam segala momen, inget nih ada Kalaya nih custom yang bisa kamu custom, dan frame-nya pun mungkin tadi kalau Kak Daus nanya gimana caranya biar orang mungkin gak bosan juga gitu ya inovasi bentuk-bentuknya, misalkan bentuk-bentuk frame-nya. Kalau dulu awal-awal tuh memang kita frame-nya tuh yang benar-benar cuman ini kan frame standar ya, kotak gitulah namanya frame gitu. Dulu tuh awalnya kita nggak pakai kaca sebenarnya, karena kita konsepnya dulu kayak bisa keluar gitu loh claynya, misalkan duduk terus dia bisa keluar dari ininya. Cuman secara berjalannya waktu kita evaluasi segala macam, akhirnya kita move ke sini, terus ada tambahin yang paling baru yang bulat sama bentuk terrarium, ada yang bisa dibuka tutup juga. Jadi menurut aku inovasi itu juga membantu supaya orang yang udah pernah beli yang bisa beli lagi, karena kayak di momen yang berbeda dan aku mau produk yang lain gitu, produk frame yang lain gitu sih. Kalau momen nih, kira-kira momen yang paling laku keras itu momen apa tuh? Kan kadang tuh Lebaran, Imlek. Kayaknya momen di Indonesia banyak sih ya. Iya, ada aja acara-acaranya. Kayaknya ada aja acaranya gitu ya. Itu apa nih momen yang laku keras paling banyak omsetnya? Nah kalau misalkan aku sih sebenarnya berusaha menilai juga ya, kadang kalau Lebaran, Imlek, Natal gitu ya, biasanya masyarakat itu, orang banyak itu ngincernya bukan hadiah-hadiah begini, biasanya makanan. Ya jadi memang kalau untuk Lebaran, untuk justru event-event besar kita biasa aja sih sebenarnya gitu. Justru hari-hari biasa artinya ya kehidupan masing-masing orang, ketika dia lagi ulang tahun, ketika ada yang acara kantor kayak gitu Kak. Jadi farewell mungkin kali ya, banyak ya. Jadi justru kalau event-event besar di Indonesia itu kita juga nggak expect gede, karena ya memang habitnya acara-acara seperti itu mereka akan kasih kue, akan kasih yang lebih kayak begitu. Food hampers lah ya. Nah paling kita biasanya ngakalinnya adalah collab gitu. Jadi misalkan collab sama kue, ini diselipin ada custom frame gitu. Bagus. Kalau misalnya dari semua yang udah Kalaya bikin nih, yang paling sulit itu bikin yang apa sih? Nah kalau aku sendiri biasanya tuh justru kadang gini sih, kadang yang kayak orang kayak gini nih, dia ada custom baju-baju adat, karena aku agak ngeri gitu ya, karena kan kalau ngomongin adat itu kan krusial gitu, terus detail banget kan, hal kecil-kecil gitu. Jadi kadang memang aku suka bilang dulu, paling gak bisa sama persis, paling kita menyerupai. Terus kayak misalkan aku juga sekarang masih kesulitan kalau bikin kayak hewan tertentu ya, hewan tertentu itu juga masih struggling gitu sih. Itu yang paling sulit sih buat aku. Paling sulit ini ya, ini berarti sulit dong ini yang baju adat. Lumayan aku kayaknya ngerjainnya berapa jam gitu. Kalau harganya tuh berdasarkan tingkat kesulitan atau apa nih? Kalau harga sebenarnya kita kayak ada paketnya gitu, misalkan nih frame yang ukuran ini harganya sekian, isinya ada berapa clay. Ini frame yang besar juga begitu. Kadang kalau misalkan dia ada apa nih kayak custom outfit, itu biasanya kita ada extra charge gitu, extra charge. Cuman kadang kita lihat lagi, oh ternyata dia propertinya nih clay properti selain orang nggak gitu banyak. Jadi udah kita kasih include aja dengan harga segitu, nggak kena upgrade lagi gitu. Kalau yang ini kan ini mahar ya, mahar pernikahan ya. Itu emasnya juga dari kita juga, dari Kalaya juga yang nyediain. Oh berarti udah include dong, maksudnya udah ada additional emasnya juga. Iya, kalau mahar itu sebenarnya baru-baru ini Kak. Kayak mungkin aku baru buat 2 sih sebenarnya sama ini yang ada
kayak Emasnya. replika emasnya. Jadi Oh, ini emasnya replika? iya, Aku ini kirain replika. asli. Nggak berani. Tapi biasanya kalau asli mereka yang beli. Pernah sih ada mereka yang kirimin. Oh, Karena kan oke. itu kan udah harganya udah lumayan ya kalau yang asli-asli gitu. Kalau replika mah biasanya ya aku nyetok aja, kan replika juga. Iya sih. Mirip loh tapi loh. Bagus sih memang. Bagus, maksudnya mirip juga gitu sama emas aslinya. Oke, kalau dari semua perjalanan bisnisnya Kalayan ya, ini menarik banget sih. Pernah ada nggak sih kayak duka yang kira-kira, aduh aku kayaknya mau nyerah aja deh. Karena kadang bisnis itu pasti ya kalau misalnya kita ada jatuh dan kita belum jatuh kayaknya wah belum Iya, benar. belum ngerasain bisnis nih kayaknya nih. Benar. Ada nggak momen-momen yang kayak jatuh nangis? Ada lah. Nangis itu udah makanan sehari-hari. Kayak drama banget ya. Cuman kalau mau boleh cerita sedikit tentang masa-masa kelam lah ya di Kalaya ini, itu sebenarnya ketika waktu tahun 2020 ya, jadi sekitar aku sih ngerasain masih setahun yang lalu ya, 2020 itu aku harus pisah jalan sama temen aku ini. Jadi kita udah nggak oke. sama-sama lagi. Oh, tadinya berarti berdua sampai 2020 terus kemudian pisah. Tadinya berdua, dan aku sejujurnya aku nggak pegang clay sama sekali, Kak. Jadi aku dari 2017 sampai 2020 itu nggak bisa bikin clay karena aku cuman bagian sosmed. Pokoknya kita tuh kayak sistemnya kerja sama putus. Jadi kayak aku ambil claynya dari dia, tapi semua frame, packaging semuanya aku yang kerjain. Oh, ini bahan claynya ini bahan clay khusus gitu. Ada dijual di pasaran sih. Oh, ada ngambilnya. juga. Ha-ha. Jadi itu waktu itu lumayan menggoncang karena aku mikir ya di situ sebenarnya titik terendahnya adalah aku merasa nggak percaya diri sama diri aku sendiri, kayak bisa nggak ya yang tadinya berdua, apalagi bintang utamanya kan si Clay-nya ini, terus temenku ibaratnya yang partnerku ini yang mengerjakan Clay-nya, kita harus jalan sendiri-sendiri. Dah aku sempet kayak gimana nih, waktu itu memang udah pernah belajar bikin dulu gitu, bikin yang properti ya, bukan yang orang, misalkan bikin buku, bikin bunga, bikin apa. Itu waktu itu masa kayak nggak percaya dirinya, tapi ya udah untungnya keluarga aku juga, keluarga aku tuh bukan tipe yang kayak oh iya kasihan, enggak gitu, kayak justru kalau lagi down itu kayak ditempeleng gitu maksudnya. Jadi kayak udah ya lo cepetan gitu, maksudnya sekarang belajar gitu, pokoknya nggak apa-apa, belum terlambat kok gitu. Jadi ya udah saat 2020 itu, di saat aku masih terima pesanan walaupun itu belum banyak ya, aku sambil belajar bikin claynya gitu. Tapi untungnya orang-orang nggak ada yang, aku ngelihat sih sekarang ngeliatnya ya ampun kok dulu gue bikin clay begitu ya gitu. Cuman ternyata kayak untungnya waktu itu customer nggak ada yang komplain sih dengan perubahan, karena kan beda kan Kak. Iya. Dulu tangan Kak Daus nih misalkan ngerjain sama aku, walaupun kita sama-sama bisa, cuman pasti beda. Dan sering lihat ya, tapi Iya. Nah, pasti akhirnya, beda sih ya, benar. benar, akhirnya ya di situ sih titik rendah, tapi kemudian bangkit pelan-pelan. Tapi momen bangkitnya tuh apa yang dirasain Elin tuh kayak aduh aku harus bangkit nih, itu apa sih yang momennya benar-benar kayaknya tuh gue bisa nih kalau misalnya sendiri gitu, itu Iya. apa sih yang dirasain sama Elin waktu itu? Sebenarnya aku nginget lagi tujuan aku dulu bikin Kalay ini tuh apa sih, walaupun dulu barengan kita share ide, tapi tetap kan aku juga mencurahkan pikiran dan hati aku di sini. Jadi aku balik lagi sih, tujuannya apa nih gitu, apakah cuman sekedar cari cuan gitu loh, cari untung, atau ada sesuatu gitu. Itu sih alasan aku untuk belajar lagi nggak apa-apa gitu. Jadi itu awalnya ingetin diri sendiri lagi tentang value usaha ini tuh apa. Terus ya udah akhirnya berpikirnya balikinnya tuh sebenarnya lebih ke ningkatin self esteem aja sih, kayak Sama gue percaya bisa diri kok, kali ya. gue bisa kok, banyak orang yang support, gue juga orangnya banyak ide, pasti bisa gitu. Tapi tetap cari-cari referensi, belajar Iya, sendiri. Ini berarti YouTube. otodidak semuanya ya? Iya, lihat YouTube kayak gitu-gitu sih, trial and error lah pokoknya. Luar biasa sih. Amazed banget pokoknya, apalagi dengan cerita jatuh
yang seperti itu tuh ya tahu sih rasanya seperti apa. Apalagi di tengah yang memang nggak percaya diri itu tuh. Udah paling ini ya, masalahnya kita sendiri sebagai pemilik nggak percaya diri, Betul. itu susah banget Sebetulnya sih. bisnis itu sebetulnya kompetitornya ya diri sendiri Iya, ya. benar, Iya benar, benar. benar. Kalau misalnya kita malas-malesan juga ya, apa mau mikirin promosinya gimana atau mau mikirin ini caranya mengembangkannya gimana. Musuh terbesarnya, kompetitornya bukan brand lain sebetulnya sih, tapi diri kita sendiri. Kalau diri kita nggak mau berkembang ataupun nggak mau di era digital ini nggak mau semakin ngikutin nih era Benar. tren marketing sekarang, kita bakal ketinggalan sih. Benar. Itu dulu waktu pas pertama kali posting di TikTok tuh, itu kepikirannya gimana tuh, kok kayaknya TikTok happening nih. Nah awalnya tuh aku memang nggak main TikTok sama sekali. Maksudnya kan ada orang yang memang punya akun TikTok buat lihat-lihat aja. Kalau aku memang nggak punya. Nah awalnya waktu itu kakak aku memang dia juga punya usaha kan, dan dia nyemplung duluan main TikTok. Terus dia kasih aku saran, coba deh Lin, kamu iniin aja, upload aja, nggak usah yang mau ini mau itu dulu, upload aja gitu. Ya udah waktu itu aku jadi awalnya rekomendasi dari kakak aku. Terus aku basicnya memang suka ngedit gitu loh, suka ngedit. Terus juga sebenarnya pas ngerjain ini tuh kadang aku punya banyak ngerekam sebenarnya, tapi yang aku dari pengalaman aku tuh kalau di Instagram itu followers di Instagram itu kalaya ya itu kurang gimana lah kalau video gitu. Jadinya aku jarang upload apa yang udah aku rekam di Instagram. Pas di TikTok kan emang dia platformnya video kan, jadi ya udah itu aja, awalnya iseng aja sih gitu. Kalau pertama kali konten di TikTok yang FYP itu apa tuh? Frame yang gede sih memang dari awal. Kalau frame yang gede tuh maksudnya yang orangnya tuh banyak ya, yang lebih dari 60 ke atas gitu. Jadi Untuk frame-nya farewell kali itu ya, farewell kantor ya. farewell kantor. Itu segede apa itu? Waktu itu yang kalau FYP pertama itu ukurannya 75 kali 40. 75 kali 40. Cuman yang kalau kemarin sempat paling besar itu ya udah sampai 85 ya ukurannya. Proses pengerjaannya berapa lama itu kalau misalnya 80 itu? Awalnya dulu aku untuk terima yang gede itu 2 minggu. Karena aku kayak masih ngeraba-ngeraba kan, ya aku nggak tahu nih estimasinya. Tapi sekarang ya mungkin karena itu ya balik lagi praktek. Terus itu 80 orang itu orangnya sama semua gitu? Apa bajunya ganti-ganti pakainya? Tergantung, kadang ada orang yang requestnya seragam. Ada yang mau casual bebas. Jadi ya udah warna-warni. Tapi kelihatan nggak tuh kalau di clay, ini gua nih, ini bukan gua. Gitu. Kelihatan karena biasanya mereka akan request pegang nama. Oh, oke. Gitu. Jadi pegang nama masing-masing. Oh ya udah gitu sih, jadi pasti ketahuan. Jadi tahu ya, oh ini aku ini. Iya. Gitu ya. Kalau momen yang paling nggak nyangka gitu, pernah nggak sih di kalaya kayak, aduh aku bersyukur banget nih kayaknya ternyata bisa dapetin ini atau apa gitu? Yang paling berkesan sebenarnya itu awal-awal sebenarnya kepercayaan dari customer ya. Kayak misalkan kalaya ini aku nggak pernah kepikiran kita bisa buat frame yang jumbo gitu. Cuman karena justru ada satu orang, ibaratnya gitu ya, satu orang, satu customer yang percaya, mau dong dibikin ini. Akhirnya itu membuka kesempatan yang lain, dan akhirnya kita hampir tiap bulan tuh pasti ada frame yang gede, yang lebih dari 60 orang gitu loh. Dan itu yang kadang buat aku nggak bisa, itu kan bukan ide aku gitu loh Kak. Iya. Jadi kayak gue nggak ngerencanain, tapi justru dari customer yang ngasih kepercayaan, bisa nggak buatin ini, bisa nggak buatin mahar. Akhirnya ada orang yang, oh kalanya sekarang bisa bikin mahar ya. Padahal tadinya belum kepikiran ya. Nggak kepikiran sama sekali. Jadi makanya bersyukurnya tuh kadang justru berkesannya dari request, kepercayaan, ide bahkan dari customer gitu. Oke. Kalau dari teman-teman bisnis nih, kalau misalnya ngobrol ya, kadang tuh mereka ada ketakutan atau kecenderungan, ini customer aku bakalan bosen gak sih sama produk aku gitu. Kayak jualannya cuma gini-gini aja. Nah sedangkan kalaya tadi udah dari 2017 kan, pasti kan udah melewatin tahun. Iya. Kira-kira ada kepikiran gak sih atau kebayang gak sih kalau customer kalian tuh bakalan boring gitu dengan ya produknya cuma itu aja, atau ada strategi khusus nih dari kalaya untuk memberikan kita selalu mempunyai konsep yang fresh loh gitu. Iya. Ada lah pasti Kak. Ada selalu, maksudnya kayak ini
mungkin kadang lebih mikirnya ini orang yang udah order bakal order lagi nggak ya Tapi gitu. ada kan pasti ketakutan Ada, untuk iya. ini kayaknya customer aku bakal bosen gak sih? Iya, ada. Jadi makanya itu yang mendorong aku pribadi juga untuk bikin claynya taruhnya di mana lagi ya. Sesuatu yang mungkin ya kadang aku abis tahu kan kita jadi punya target customer sendiri ya. Oh kira-kira tahu nih yang udah pernah order di Kalaya ini adalah orang-orang misal usia berapa, kelasnya apa gitu ya. Jadi makanya aku pribadi pengen ada produk frame-nya tuh yang dari yang mungkin standar sampai yang look-nya high class gitu. Jadi mungkin aku lebih kayak strateginya berinovasi aja sih sama produk-produknya. Sebenarnya kalau isinya pasti beda-beda kan. Tapi kadang mungkin orang ada yang mau nggak mau ini nih, nggak mau di frame yang kotak doang gitu loh. Itu sih yang jadinya makanya aku lebih mikirin medianya untuk menaruh clay-nya itu harus diinovasin terus gitu. Jadi banyak gitu pilihannya. Banyak pilihannya ya, jadi kayak ini nggak mau kotak nih, kayak mungkin bentuknya segitiga Iya, apa gitu. iya terorium. Dan ini muncul akhirnya ya yang Iya. bentuknya kristal seperti itu ya. Ini Kayak baru snowball. juga. Baru Desember, baru 1 bulan ininya Oh, launchingnya. ini juga request dari customer juga atau memang ide dari Kalaya untuk kayaknya mau bikin nih frame yang agak berbeda. Awalnya balik lagi, kadang kan aku nggak terlalu, maksudnya gini loh, kadang kalau misalkan lihat toko-toko online yang nggak tiba-tiba nongol seperti ini kan, kayak oh ada tempat ini, Oh, ini dijual di e-commerce juga? ada e-commerce, ininya ya tempatnya Oh, aja. tempatnya. Nggak, maksudnya Kalayanya nih bisa dibeli di Shopee atau Tokopedia gitu? Oh ada Oh, ada Shopee. juga. Kita di Shopee aja sih, Oh, belum di di Shopee. Tokopedia. Oh, iya. Jadi waktu itu ada customer yang sama nanya, bisa nggak aku request ininya di sini nih, dia fotoin, aku punya tempatnya, nanti aku kirimin. Oh. Gitu, jadi kayak oh iya ini boleh juga ya sebenarnya, kayak globe gitu kan bentuknya. Akhirnya waktu itu aku cari-cari, coba-coba dulu, oke nggak nih ya, bisa nggak ya? Oh ternyata bisa. Kalau yang ini graduation ya? Iya, yang ini temanya graduation gitu. Kalau tema yang pernah nggak ada request nih dari customer yang temanya bikin terharu banget, ada nggak tuh? Ya kayak aduh kok gue bikin ini sambil nangis. Paling kalau untuk konsep claynya sih biasanya terkadang ada customer yang paling cerita, jadi kayak Kak aku pengen buat frame nih buat mantan. Prosesnya gimana sih, kayak aku cerita dulu nih ini mau buat siapa, kayak tadi buat mantan. Sedih banget dong itu. Ada yang kayaknya orang customer ekstrovert akan cerita dulu sih. Cuman rata-rata ya langsung nanya price list, aku mau ini. Cuman ada yang kayak jadi gini Kak. Oh, gitu. Ada kayak gitunya tuh. Jadi gini Kak, aku pengen bikin nih buat mantan, ya buat hadiah terakhir aja sih gitu paling. Cuman ya aku pas ngerjainnya ya aku biasa aja Ya, sih. sambil mendengarkan gitu Iya, ya. kayak kita nangkep nih, berarti konsepnya kira-kira mau begini ya, nggak mau yang terlalu mesra-mesraan kan, berarti itu aneh bentukannya gitu. Yang kayak sekarang era pandemi, jaga jarak. Pakai masker gitu ada juga. Oh, ada juga pakai masker juga. Ada satu keluarga di sini juga waktu tuh, dia di Globe, kayaknya ibunya sih, dia bilang kita mau dong bikin satu untuk pengingat kita tuh, kita udah bertahan, udah 2 tahun ini kita bertahan di tengah pandemi satu keluarga gitu. Oh, itu juga bikin terharu sih. Benar. Kalau yang paling susah, atau ini kan bikinnya tadi udah nih baju adat, terus kemudian yang ini graduation, tema yang kira-kira ada nggak tema ataupun konsep yang paling lucu atau paling kok bisa sih kepikiran customer temanya seperti ini gitu, kayak the one and only gitu, ada nggak gitu? Iya, kadang mereka misalkan LDR, terus pengennya waktu itu pernah, ini udah lama banget sih, tapi LDR, terus jadi kayak punggung-punggungan, tapi kiri kayak ada di ruangan yang beda, tapi dalam satu frame gitu. Jadi misalkan di sini nih disekat, kiri nih maunya nuansanya beda, yang kanan cowoknya kamarnya beda gitu. Jadi itu kan juga unik ya. Terus ada yang pernah underwater kayak lagi snorkeling. Itu sih ya, itu yang aku waktu itu pernah buat, snorkeling itu juga unik banget sih. Iya, itu sebelumnya memang belum pernah ada Ada request biasanya kan itu ya. berdiri nih di taman, di pantai. Nah, itu snorkeling gitu. Lucu Jadi banget buat ya. clay-nya juga ceritanya kayak lagi berenang ke bawah gitu. Berarti backgroundnya ada ini laut biru. ya underwater gitu-gitu ya. Lucu banget pasti sih itu. Iya, seru.
Nah, ini berbicara tentang kreatornya juga nih. Soalnya kan di sini Jesslyn juga konten kreator juga kan. Itu sebenarnya aku baru sadar kayak emang iya ya? Takut gitu. Takut kayak menyandang gelar Iya, kayak konten berarti harus kreator bikin gitu ya. konten terus nih. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ini kan Kalaya kan juga memakai nama brandnya sendiri kan untuk posting di TikTok dan lain-lain. Cuma takutnya nih kalau misalnya nanti bakalan kecampur nggak sih kalau postingan dari Elin sendiri atau di Kalaya sendiri kan tuh harus kontennya kan harus terus-terusan nih setiap hari upload gitu. Awalnya sebenarnya aku pakai nama Kalaye ya untuk di TikTok karena memang kan awalnya pengennya ya udah nih mau mengcapture frame-frame gitu ya. Cuman akhirnya aku berubah kan sekarang aku ganti nama aku sendiri. Memang ada resiko kalau akunya citranya kenapa-kenapa nih berpengaruh kan ke bisnisnya, ke Kalayenya. Tapi yang aku pikirin adalah di TikTok ini aku lebih pengen close gitu sama sama pengguna TikTok yang lain. Maksudnya pengen karena kan konten-kontennya di TikTok ini aku lebih banyak cerita. Mungkin aku share pemikiran aku share background kadang ya, background Kalaya ini terbentuk karena apa. Jadi aku lebih pengen ada relasi. Kalau di Instagram, karena kan kalau di Instagram tuh udah hard selling banget ya. Maksudnya Iya. kayak nih frame gitu, ini foto frame, temanya ini. Tapi kalau di TikTok karena dia memang platformnya video, jadi aku pengen ambil kesempatan itu buat ada cerita gitu dan makanya aku putusin buat yaudah deh nama aku aja, pakai namaku karena ya biar lebih close aja, lebih ada relasi. Lebih engage dengan Bener. pengguna TikTok yang lain. Tapi gitu aku ya. ngerasa resikonya adalah nih frame Kalaye nggak boleh ada major mistake nih karena Iya. kan udah pakai nama aku kan. Iya, betul. Wah ini harus bener-bener 1000% nih cek-ceknya lagi kayak gitu. Takutnya kan menyinggung ya nama baiknya terus kemudian bener. kecampur jadi satu. Ya itu sih ada resikonya juga kak. Iya, tapi udah kepikiran dong resiko ini pasti di awal. Iya, makanya aku kadang kalau ada frame yang ada aja ya kadang misalkan ini ada yang ini nih. Duh itu kayak paling aku ngomong sih sama tim aku, ayo kita lebih ini lagi ya, bener-bener sebelum kirim kita prepare yang bagus. Karena kadang business owner tuh juga bingung kayak aku mau posting di tempat aku sendiri, akun aku sendiri atau di akun jualan aku ya. Kadang tuh kayak mereka harus posting dua-duanya tuh kayak harus aktif juga sebagai business owner, tapi juga harus aktif juga dari sisi bisnisnya dia sendiri yang akunnya realnya dia sendiri kan. Kadang tuh business owner juga bingung kayak udah deh aku satuin aja deh ke profile akun aku sendiri gitu. Cuma ya itu sih tadi resikonya adalah ketika namanya tersandung akan merugikan antara itunya ya itu. satu sama lainnya. Itu udah pasti sih resiko untuk business owner seperti itu. Oke, ini seru banget sih perjalanan bisnis dari Kalaya. Nanti kalau misalnya memang ada ini di sini bisa loh, Elin bisa promosi sekalian nih ke teman-teman Madefriend yang di sini. Karena ini unik banget sih teman-teman Madefriend. Jadi kita nggak kepikiran kalau misalnya ngasih farewell ataupun ngasih hadiah ke orang kalau bisa ulang tahun kali ya ataupun graduation dengan hal yang seunik ini bisa dipajang di rumah ataupun di kantor tuh bisa dipajang juga di meja kantor. Bener, ya itu bener. lucu banget sih. Ini Elin bisa loh promosi langsung ke teman-teman Madefriends, TikToknya apa, Instagramnya apa. Jadi teman-teman Madefriends di sini yang mau cobain nih homemade-nya kayak konsepnya apa, kasih konsep yang susah ke Elin. Iya biar belajar lagi gitu. Gitu ke Elin. Buat teman-teman Made Friends, sekali lagi mungkin tadi udah denger sedikit tentang Kalaye juga ya. Jadi intinya Kalaye itu menyediakan produk untuk teman-teman Made Friends ini yang mau memberikan gift yang handmade, custom. Kalau mau hiperbola sedikit tuh satu-satunya buat orang terspesial, misalkan buat orang tua, buat pacar, buat suami atau istri, buat dipajang di rumah. Kadang kan kita kalau foto aja di Figura ya bagus sih, tapi kan ya ada upgrade jadi bisa banyak juga frame yang keluarga besar dibikin claynya. Jadi konsep apapun, tema apapun boleh didiskusikan, nanti kita akan realisasikan menjadi satu pajangan yang super cute dan buat kamu doang. Cuma satu-satunya ini. Satu-satunya.
Oke, teman-teman Made Friends di sini nanti kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang baru lagi, dengan narasumber yang ceritanya lebih seru lagi bareng sama Cerita Madev di segmen Bisnis Podcast. See you. YouTube itu investasi yang bagus karena ini bisa diwariskan. Jadi katakan begini, saya nggak akan nyebut angka karena saya takut nanti malah akan membuat Mas, sebutin aja Mas, bisikin.